Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhua TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari SSS level Paladin Warbreaks Allergic. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Formi yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Kini, Zhao Yi pun kembali masuk ke Goblin Dungeon bersama dengan Jiang Churan. Zhao Yi pun mengatakan bahwa ini sebenarnya kedua kalinya mereka bekerja sama. Rasanya baru kemarin mereka berpetualang di Tempest Valley. Mendengar hal ini, Jiang Churan nampak malu-malu dan mengatakan bahwa ini adalah pengalaman yang bagus. Jiang Churan pun seketika mengingat momen di mana dirinya mencium Zhao Yi, dan ini membuatnya tambah malu. Jiang Churan pun mengatakan bahwa demon mendorongnya ke sudut dan berkat keberanian Zhao Yi, dirinya tidak memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam keputusasaan. Zhao Yi pun tertawa mendengar hal ini. Dan ini adalah sebuah kehormatan baginya bisa menyelamatkan Jiang Churan. Penyelamatan itu hanyalah awal dari petualangan mereka. Masih banyak lagi perjalanan ke depan untuk mereka alami. Lalu tak berselang lama, gelombang goblin pun mulai berdatangan. Jiang Churan pun merasa bahwa tingkat kesulitan abyss tidak mengecewakan statistik para goblin karena sangat tinggi. Berbeda saat dirinya berada di tingkat kesulitan hard. Menurut Zhao Yi, level mereka terlihat tinggi, namun mereka semua cukup rapuh dan hanya memiliki kekuatan dalam jumlah, atau cukup mudah untuk menangani gelombang monster ini. Zhao Yi pun meminta Jiang Churan untuk berhati-hati dengan konsumsi skill Jiang Churan sendiri. Mereka masing-masing akan saling membelakangi saat menyerang, dan mencegah para goblin menyerang mereka dari belakang. Jiang Churan pun mengerti instruksi dari Zhao Yi. Segera mereka mengambil posisi masing-masing. Zhao Yi pun mulai menggunakan skill buff-nya dari Gift of God, Gift of Protection, dan Weapon Blessing. Dan Jiang Churan sendiri telah siap dengan pedang besarnya. Segera Zhao Yi memulai serangan lebih dulu dan mengayunkan palu sucinya. Jiang Churan sendiri merasa efek buff dari Zhao Yi sangat luar biasa. Statistik dasarnya meningkat seperempat, hampir menggandakan kekuatan serangannya. Jiang Churan pun memulai serangannya dengan skill Drag Slash. Setelah mengalahkan beberapa goblin, Jiang Churan merasa dengan buff Zhao Yi, goblin tingkat perak ini terlalu lemah, seperti memotong rumput. Pertarungan pun terus berlanjut hingga Jiang Churan naik menjadi level 18. Begitu juga dengan Zhao Yi yang naik menjadi level 19. Lalu Jiang Churan pun menyebut bahwa ini sangat menyenangkan dan mengajak Zhao Yi untuk terus melanjutkannya. Kemudian mereka pun akhirnya bertemu dengan Goblin King level 24. Goblin King pun mengatakan bahwa dirinya meratapi orang-orangnya yang meninggal kesakitan dan saatnya untuk pembalasan kepada manusia. Jiang Churan pun menyebut bahwa bos tingkat abyss bukanlah mangsa yang mudah. Jiang Churan pun penasaran bagaimana Zhao Yi bisa melewatinya. Menurut Zhao Yi, Goblin King kelihatannya kuat, tapi ketahanan mantranya lemah. Jiang Churan bisa dengan mudah mengalahkannya dengan skill mantra yang kuat. Mendengar hal ini, Jiang Churan pun meminta Zhao Yi menyerahkan hal ini kepadanya kali ini. Jiang Churan pun menilai jika dirinya menggunakan skill mantra, maka dirinya akan mencoba kekuatan demon dari garis keturunan Sucubus. Dan seketika Jiang Churan melepaskan skill Demonic Blade. Dan serangan ini mengenai Goblin King dengan telak. Namun Goblin King hanya tertawa merasakan serangan ini dan mengatakan bahwa energi demon dalam skill milik Jiang Churan sangat luar biasa. Dan itu membuat dirinya mencapai tingkat yang benar-benar baru. Goblin King pun melancarkan serangan balasan dengan skill Ground Shockwave yang menyebabkan permukaan tanah bergetar dan membentuk gelombang kejut, dapat memaksa musuh mundur dan mungkin menyebabkan pusing.
Melihat serangan ini, Zhao Ye pun menanyakan kondisi Jiang Churan saat ini. Jiang Churan pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan ini semua kesalahannya. Dirinya tak bisa mengendalikan kekuatan Demon dan membiarkan King Goblin menyerapnya. Zhao Ye pun meminta Jiang Churan untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dirinya akan menguji apakah metodenya sebelumnya masih berhasil atau tidak kepada Goblin King. Dan segera Zhao Ye melepaskan skill Punishment of Light. Setelah skill ini dilepaskan, Zhao Ye nampak sangat terkejut karena efek skillnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Resistensi mantranya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Lalu Zhao Ye pun mengatakan bahwa ini sedikit rumit. Dirinya akan mencobanya lagi. Jika dirinya tidak bisa mengalahkannya, Jiang Churan harus menghancurkan Abyss Stone untuk keluar dari dungeon ini. Zhao Ye juga meminta Jiang Churan untuk tidak khawatir. Ini hanyalah sebuah tantangan biasa. Jadi Zhao Ye meminta Jiang Churan untuk tidak terlalu menyakiti dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri karena ini. Dan kembali, skill Zhao Ye terpatahkan oleh King Goblin. Melihat hal ini, Jiang Churan nampak sangat terkejut. Ini semua salahnya sehingga segalanya menjadi rumit. Dan sekarang apa yang harus dirinya lakukan? Di saat yang sama, sisi lain dari Jiang Churan membenarkan hal ini. Itu semua karena Jiang Churan terlalu lemah. Jika Jiang Churan bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan Demon dalam garis darah sucubus mereka, Zhao Ye tidak akan berada dalam situasi ini. Hanya dengan menjadi lebih kuat, Jiang Churan bisa membantu Zhao Ye. Dan inilah saatnya Jiang Churan melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Zhao Ye terus mencoba menggunakan skill-skillnya untuk menyerang. Namun metode Zhao Ye kali ini gagal sepenuhnya. Zhao Ye pun merasa bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Jiang Churan berada dalam bahaya dan berencana menggunakan Angel Fisik. Namun tiba-tiba sebuah serangan datang hingga memotong tangan dari King Goblin. Saat Zhao Ye menatap ke arah belakang, Zhao Ye pun nampak sangat kaget melihat kondisi Jiang Churan yang memasuki mode sucubus. Jiang Churan pun dengan suara manjanya meminta Zhao Ye membiarkan dirinya mengalahkan King Goblin ini. Di sisi lain, Goblin King merasa heran mengapa sekarang dirinya tidak bisa menyerap kekuatan Demon lagi. Dan yang terjadi adalah kekuatannya malah digerogoti. Jiang Churan dengan tawanya pun meminta King Goblin untuk tidak khawatir, karena ini hanyalah hidangan pembuka. Dirinya ingin Goblin King memberinya lebih banyak kekuatan Demon, hingga pada akhirnya tubuh King Goblin dilahap oleh kekuatan Demon. Dan Jiang Churan sendiri menilai bahwa King Goblin saat ini terlihat sangat menyedihkan. Hingga pada akhirnya Jiang Churan memberikan sebuah serangan penutup kepada King Goblin. Zhao Ye pun nampak takjub dengan penampilan terbaru Jiang Churan serta kekuatannya. Kemudian sebuah notifikasi mengucapkan selamat kepada Jiang Churan karena sudah berhasil mengalahkan King Goblin. Dan Jiang Churan mendapatkan 15 poin stats gratis, 15 poin skill, dan 23.300 poin pengalaman. Jiang Churan pun menatap ke arah Zhao Ye dengan ekspresi manjanya dan menyebut bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan monster menyebalkan ini. Lalu Jiang Churan pun berjalan mendekati Zhao Ye dan menempelkan bantalannya serta mengajak Zhao Ye untuk melanjutkan petualangan mereka. Jiang Churan pun semakin mendekatkan dirinya kepada Zhao Ye dan bertanya-tanya mengapa Zhao Ye tidak berbicara, atau Zhao Ye tidak suka dengan keadaan dirinya yang seperti ini. Dan nyatanya Jiang Churan dalam mode ini sangat agresif hingga membuat Zhao Ye tidak siap untuk menghadapinya dan segera mundur. Zhao Ye pun segera menggunakan mata sucinya, dan ekspresi Zhao Ye seketika berubah dan menanyakan apakah yang ada di depannya saat ini benar-benar Jiang Churan. Mendengar hal ini, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Jiang Churan, dan seketika tersadar kembali serta segera menutup tubuhnya. Jiang Churan pun mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi itu semua dikarenakan kekuatan Demon dalam garis keturunan sucubusnya. Zhao Ye pun segera mengubah ekspresi wajahnya dan memuji hal barusan. Dirinya kira Jiang Churan kerasukan Demon. Jiang Churan pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Mendengar hal ini, Zhao Ye pun kembali mengajak Jiang Churan untuk bekerja selama lagi dan mengatasinya beberapa kali lagi.
Zhao Ye yakin Jiang Churan akan bisa bermain solo di abyss level setelah Jiang Churan terbiasa dengan kekuatan demonnya. Selain itu, King Goblin berteman dengan mereka. Dirinya yakin King Goblin akan mengerti. Mereka, para pelajar memang seperti ini. Bos harus dikalahkan, tetapi para siswa perlu mempertimbangkan banyak hal untuk menerima hadiah dari alam rahasia. Di sisi lain, orang-orang pun mengatakan bahwa alam rahasia tingkat abyss sangat sulit. Hanya mahasiswa baru yang misterius itu yang berhasil menyelesaikannya. Namun, sebagian mereka menduga bahwa Zhao Ye hanya sedang beruntung saja. Namun mereka beranggapan bahwa itu omong kosong. Kekuatan mereka nomor satu. Lalu tak berselang lama, papan pengumuman alam rahasia kembali mengupdate pencapaian baru di mana Zhao Ye berhasil memecahkan rekor dalam penyelesaian Goblin Dungeon tingkat abyss dengan waktu 9 menit 46 detik dengan progres 100%. Orang-orang pun kembali terkejut karena lagi-lagi Zhao Ye memecahkan rekor dungeon ini, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ini menakutkan. Kaum elit berbeda dari mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga dibandingkan orang lain. Namun di saat yang bersamaan, papan pengumuman kembali mengupdate papan pengumumannya bahwa Jiang Churan juga menyelesaikan Goblin Dungeon dan kali ini dengan catatan rekor terbaru yaitu 9 menit 23 detik. Mereka pun sangat terkejut dengan hal ini. Jiang Churan adalah mahasiswa baru yang hanya bisa menantang tingkat kesulitan hard dan kali ini bisa mengatasi kesulitan abyss sendirian. Jiang Churan adalah mahasiswa baru terkuat kedua. Tidak mengherankan dia bisa bertarung di levelnya di bawah bimbingan Zhao Ye. Hingga pada akhirnya catatan rekor pun terus mengupdate info terbarunya. Melihat hal ini, seorang rekan Si Ming Xuan menyadari bahwa akhirnya dirinya mengerti perasaannya sekarang. Ketidakberdayaan menyadari jarak antara Si Ming Xuan dan para jenius. Lalu, di dalam dungeon, tantangan terus berlanjut hingga Zhao Ye menantang Goblin King untuk kedua kalinya, dan diikuti oleh Jiang Churan yang melakukannya sebanyak 2 kali. Setelahnya, Jiang Churan mengatakan bahwa dirinya mendengar Elemental House telah menyiapkan pertunjukan kembang api untuk mahasiswa baru hari ini, dan mengajak Zhao Ye untuk menontonnya bersama-sama. Zhao Ye pun menerima tawaran ini. Kemudian malamnya, di Elemental House, Zhao Ye pun mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya harapkan dari Elemental House. Bahkan lampu jalan pun ditenagai oleh sihir. Zhao Ye pun sampai tidak menyadarinya bahwa mereka farming di alam rahasia sampai malam. Jiang Churan pun merasa senang hari ini karena ini semua berkat Zhao Ye yang menerima begitu banyak hadiah dari alam tingkat abyss. Zhao Ye pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa ini usaha Jiang Churan sendiri. Dirinya hanya memberi sedikit dorongan. Lalu saat mereka berjalan, Zhao Ye pun memperhatikan sebuah patung dan menanyakannya kepada Jiang Churan. Jiang Churan pun menyebut bahwa ini adalah penyihir Wei Yang yang diberi gelar Dewa Pelindung. Dia pernah bertahan melawan beberapa legion dunia lain sendirian, dan dengan demikian perbuatannya dipuji dan tersebar luas. Sayangnya Demon King menyerangnya dari belakang selama pertempuran terakhir dan nyawanya dikorbankan. Dan jiwanya telah musnah seluruhnya dan tidak dapat dibangkitkan. Mendengar cerita ini, Zhao Ye menganggapnya sebagai pahlawan yang hebat. Lalu Zhao Ye pun menyebut bahwa dirinya hanya tahu sedikit tentang sejarah dan meminta Jiang Churan untuk menceritakan tentang zaman kegelapan kepada dirinya. Menurut Jiang Churan, untuk membahas sejarah ini, mereka perlu memulainya dari masa keemasan 80 tahun yang lalu. Mulai tahun 2544, banyak kelas-kelas berbakat mulai bangkit, sehingga tahun ini dinobatkan sebagai masa keemasan. Seperti The Tempest Sword Sign Chang Fing Hai dan The Heatblade Sign Li Shao yang muncul. Pahlawan legendaris seperti mereka masih berjuang di garis depan. Namun ketika orang-orang dengan penuh harap mulai menyerang balik dunia lain, zaman kegelapan tiba-tiba menempa mereka, membawa serta invasi paling hebat yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dunia lainnya. Para elit di zaman keemasan menyerahkan nyawa mereka untuk melawan invasi makhluk-makhluk dunia lain. Setelah 30 tahun berjuang dan pengorbanan jutaan kelas, mereka akhirnya menyambut era perdamaian saat ini. Sekarang makhluk dunia lain telah menyerang lagi.
Mereka mungkin datang dengan kekuatan yang lebih besar. Dirinya berharap itu hanya kecurigaan dirinya. Di saat itu Zhao Ye pun meminta Jiang Churan untuk tidak khawatir. Makhluk dunia lain dalam skala besar kali ini lolos begitu saja dari celah dimensi berukuran sedang. Mereka tidak terlalu kuat, dan mereka tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Bahkan jika kegelapan kembali menimpa dunia ini, makhluk dunia lainlah yang akan malang. Jiang Churan pun membenarkan hal tersebut. Mereka sudah memulihkan diri begitu lama dan sudah menyiapkan kekuatan untuk melawan dunia lain. Tak berselang lama, kembang api pun dilepaskan dan Jiang Churan pun memberitahu hal ini kepada Zhao Ye dan segera mengajak Zhao Ye untuk mencari posisi yang lebih baik melihat acara ini. Setelahnya, Zhao Ye pun berangkat menggunakan sebuah kereta api cepat. Dan Zhao Ye menyayangkan hal ini karena Nona Sume tidak ada di sini. Jadi dirinya tidak bisa berteleportasi kembali dengan susunan teleportasi militer. Dirinya sedikit tidak terbiasa menggunakan kereta api sekarang karena dirinya sudah terbiasa dengan susunan teleportasi instan. Untungnya dirinya memiliki pil beku sekarang. Penyakit Zhao Yun tidak lagi menjadi masalah. Di tempat lain, Zhao Yun tidak sabar menunggu kedatangan Zhao Yi dan terus bertanya kepada Sister King. Sister King pun meminta Zhao Yun untuk tidak khawatir. Zhao Yi baru saja menelpon dirinya, dia akan segera datang. Tak lama kemudian, seseorang pun datang membuka pintu rumah dan ini membuat perhatian Zhao Yun langsung teralihkan ke depan pintu. Ternyata Zhao Yi sudah sampai di rumah dan segera menyapa adiknya beserta dengan Sister King. Mengetahui hal ini, Zhao Yun segera berlari dan melompat ke kakaknya dan mengucapkan selamat datang kembali ke rumah. Zhao Ye pun menyebut bahwa dirinya khawatir dengan kondisi Zhao Yun dalam perjalanan pulang barusan. Tapi sekarang dirinya bisa santai melihat Zhao Yun begitu energik. Zhao Yun membenarkan hal tersebut karena dirinya sudah meminum obatnya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu sekitar 1-2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.